Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang feminis dan aksi sosial. Berikut adalah definisi dan sejarah feminis. Nah, definisi feminis sendiri artinya perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, serta membebaskan kaum perempuan dari penindasan. Gerakan ini tuh muncul pada abad ke-18 di Eropa, tetapi mencapai puncaknya sekitar abad ke-20. Di Indonesia sendiri terdapat gerakan feminis. Yang pertama itu Gerakan Nasionalis Putri Merdeka sekitar tahun 1912 yang berfokus pada pendidikan nasionalis. Yang kedua ada Gerakan Aisyah sekitar tahun 1917, yaitu organisasi yang mengusung isu-isu pernikahan anak. Nah, di masa kekuasaan Orde Baru, dengan kebijakan pembatasan keberadaan ormas-ormas dalam ruang politik menyebabkan seluruh organisasi, gerakan termasuk organisasi keperempuanan mengalami masa surut dari permukaan. Tumbangnya rezim Orde Baru di tahun 1998 merupakan era kebangkitan baru bagi lembaga keperempuanan yang memperjuangkan keadilan. Kehadiran lembaga keperempuanan di era reformasi ini dilatar belakangi oleh keberadaan lembaga yang tidak terlepas dari berbagai pengaruh keagamaan. Menurut Kristeva, ada 3 gelombang atau tahapan feminisme, yakni feminisme gelombang pertama yang berfokus dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Aliran ini muncul sekitar tahun 1792 sampai 1960, dipelopori oleh Mary Wollstonecraft dengan karyanya yaitu A Vindication of the Right of Women pada abad ke-80, di mana kaum perempuan berhasil mencapai hak pilihnya dalam politik. Berikutnya ada feminisme gelombang kedua yang biasa dikenal dengan istilah Women Liberation yang muncul tahun 1960 sampai 1980. Gerakan feminisme kedua ini menekankan bahwa perempuan tidak harus disamakan dengan laki-laki. Perempuan justru harus menghargai keunikan dan identitasnya sendiri, seperti kepekaan, empati, dan pengalaman keibuan yang selama ini dianggap lemah oleh budaya patriarki. Berikutnya adalah feminisme gelombang ketiga. Feminisme gelombang ketiga punya istilah namanya dekonstruktif atau postmodern, yang dimana hal ini berfokus pada membongkar dan mempertanyakan kembali makna perempuan itu sendiri. Pada tahap ini, Kristeva menolak anggapan bahwa semua perempuan mempunyai identitas, pengalaman, dan pandangan yang sama. Ia berpendapat bahwa identitas gender bersifat cair, berubah-ubah, dan tidak bisa didefinisikan secara kaku. Feminisme dekonstruktif menekankan kebebasan, keberagaman, dan subjektivitas perempuan dalam memahami dan mengekspresikan diri mereka sendiri. Berikut terdapat 4 aliran dalam feminisme. Yang pertama, feminisme postmodern. Feminisme postmodern adalah bahwa identitas perempuan tidak bersifat tunggal atau tetap, melainkan beragam. Karena itu, aliran ini mengajak perempuan untuk menciptakan pemaknaan baru tentang diri mereka sendiri melalui bahasa, pengalaman, dan cara pandang yang bebas. Yang kedua ada feminisme multikultural. Feminisme multikultural menekankan bahwa penindasan terhadap perempuan tidak hanya disebabkan oleh gender, tetapi juga oleh faktor lain seperti kelas, agama, dan budaya. Aliran ini menghargai keragaman dan perbedaan pengalaman perempuan di berbagai latar belakang, serta menolak pandangan bahwa semua perempuan memiliki identitas atau perjuangan yang sama. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan dari berbagai budaya dan konteks sosial. Yang ketiga ada feminisme global.
Feminisme global ini menekankan bahwa penindasan perempuan terjadi karena sistem yang saling berkaitan antara politik, ekonomi, dan kolonialisme dunia. Feminisme global ini bertujuan memahami dan memperjuangkan kesetaraan perempuan secara lintas budaya dan lintas negara. Yang keempat ada feminisme ekofeminisme. Ekofeminisme mengaitkan penindasan terhadap perempuan dengan kerusakan lingkungan akibat sistem patriarki. Aliran ini menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan alam, karena nilai-nilai feminin seperti kepedulian dan keharmonisan dapat menjadi dasar untuk melindungi bumi. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih setara antara manusia dan alam, serta antara laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya ada gerakan sosial. Secara umum, gerakan sosial didefinisikan oleh Maxine Moleneus sebagai sebuah gerakan yang dilakukan untuk meraih tujuan bersama. Gerakan sosial terdiri dari berbagai pendekatan yang terbangun, seperti Political Opportunity Structure atau POS. Gerakan sosial muncul karena adanya peluang politik di suatu negara atau masyarakat. Contohnya, gerakan reformasi tahun 1998 di Indonesia muncul karena struktur politik saat itu mulai melemah dan ada kesempatan bagi rakyat untuk menuntut perubahan. Yang selanjutnya ada Resource Mobilization Theory atau RMT. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan gerakan sosial tergantung pada kemampuan mengumpulkan dan mengelola sumber daya. Sumber daya ini bisa berupa uang, waktu, relasi, pengetahuan, media, dan orang-orang yang terlibat. Contohnya, gerakan lingkungan hidup bisa berhasil karena didukung dana dari lembaga internasional, jaringan aktivis, serta publikasi di media sosial yang kuat. Yang ketiga ada Collectiva Action Frames. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana sebuah gerakan membingkai isu sosial agar orang mau bergabung. Contohnya gerakan Save Our Earth atau Me Too. Sukses karena mampu membingkai isu dengan cara yang menyentuh emosi dan mudah dipahami banyak orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.